Pernahkah kalian melihat raksasa bisnis yang tiba-tiba tumbang dalam sekejap? Itu bukan karena mereka tidak bekerja keras, melainkan karena mereka terkena badai disruptive innovation atau inovasi disruptif. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Clayton Christensen ini merujuk pada inovasi yang mengubah pasar yang sudah mapan secara radikal. Inovasi disruptif tidak sekadar membuat produk menjadi sedikit lebih baik, tetapi menciptakan produk atau layanan yang jauh lebih mudah diakses, lebih murah, dan mengubah total aturan main industri. Lalu, bagaimana inovasi ini bekerja? Uniknya, inovasi disruptif biasanya tidak dimulai dari pasar utama. Mereka seringkali muncul dari bawah, menyasar konsumen baru atau pasar yang selama ini diabaikan oleh perusahaan besar karena dianggap kurang menguntungkan. Pada awalnya, produk disruptif ini mungkin terlihat sederhana, bahkan kualitasnya pun dianggap remeh oleh para pemain lama. Namun, seiring berjalannya waktu, teknologi mereka berkembang dengan sangat cepat hingga akhirnya melampaui dan menggantikan teknologi konvensional. Mari kita lihat contoh nyatanya sejarah dunia. Ingatkah kalian dengan era kejayaan kamera film analog? Dahulu, perusahaan seperti Kodak mendominasi dunia fotografi. Namun, ketika teknologi kamera digital mulai muncul, mereka mengabaikannya karena menganggap kualitas gambar digital saat itu masih sangat buruk. Akibat mengabaikan inovasi disruptif tersebut, teknologi digital berkembang pesat, diadopsi oleh smartphone, dan dalam hitungan tahun meruntuhkan industri film analog yang sudah bertahan ratusan tahun. Contoh lain yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah bagaimana Netflix meruntuhkan bisnis rental video raksasa seperti Blockbuster, atau bagaimana aplikasi transportasi daring mengubah total cara kita bepergian dan menggeser taksi konvensional. Inovasi disruptif memanfaatkan kekuatan internet, efisiensi algoritma, dan kenyamanan pengguna untuk memotong jalur birokrasi yang rumit, memberikan apa yang benar-benar diinginkan konsumen dalam satu kali klik. Pertanyaannya, mengapa perusahaan besar dan pintar bisa gagal mengantisipasinya? Fenomena ini disebut the innovator's dilemma. Perusahaan besar seringkali terlalu fokus merawat konsumen lama mereka yang mendatangkan keuntungan besar hari ini. Mereka takut mengambil risiko untuk mencoba ide baru yang belum pasti. Akhirnya, mereka terjebak dalam kenyamanan, lambat beradaptasi, dan baru menyadari ancaman ketika para inovator disruptif sudah merebut seluruh pasar mereka. Pelajaran terbesarnya adalah di era digital sekarang, tidak ada bisnis atau karir yang benar-benar aman jika berhenti berinovasi. Pilihannya hanya ada dua, menjadi pihak yang mendisrupsi atau menjadi pihak yang terdisrupsi. Kita harus terus membuka diri terhadap perubahan, berani bereksperimen, dan tidak takut gagal. Masa depan bukan milik mereka yang paling kuat, melainkan milik mereka yang paling lincah dalam beradaptasi. Jadi, siapkah kamu menjadi inovator distributif berikutnya?